tolong buka jalan Pak, buka jalan. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana bersama rombongan. Pengambilan gambar selesai, dipersilahkan mengambil tempat teman-teman wartawan. Sesaat lagi acara akan dimulai. Baiklah, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa ja'alana bihas suhada'i fid dunya wad daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul qudusus salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 unsur forum koordinasi pimpinan daerah, hadirin yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas datangnya dai kondang kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana di bumi Tanah Doang Kabupaten Kepulauan Selayar ini, yang kita sambut dengan semangat kita meramaikan Masjid Agung Al-Umaraini, bersama-sama memeriahkan takbir akbar pada hari ini, Selasa 16 Juni 2015. Semua ini tidak terlepas dari keinginan kita semua
menyaksikan dai kondang kita yang akrab dengan ciri khasnya sapaan dengan ungkapan jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baiklah kita buka bersama acara ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran, mari kita dengarkan dengan seksama. Koring Bapak Haji Usman Rahman, dengan hormat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الذي علم بالقلم علم الإنسان
علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antaran Katang Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar, AKBP Bapak Said Anna Fauza SIK dimohon dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati khusus al ustadz kita Ustadz Maulana, yang saya hormati dari yang mewakili Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wakapolres dan seluruh hadirin masyarakat Selayar yang dirahmati oleh Allah. Karena waktu makin tinggi, saya singkat saja. Dalam pengantar hari ini saya yang pertama mengucapkan terima kasih Ustadz atas waktu yang beliau korbankan untuk hadir di Selayar ini. Beliau waktunya sangat padat, apalagi setelah selesai dari sini nanti malam langsung ke Jakarta, 1 bulan penuh tidak bisa kita ganggu gugat lagi, tidak bisa keluar dari Jakarta. Jadi harapan saya Ustadz, mudah-mudahan apa yang ada di Selayar ini menjadi kenangan manis bagi masyarakat Selayar, dan apa-apa pesan dan kesan nasihat disampaikan oleh Ustadz bisa kita amalkan bersama. Selamat datang Ustadz, mohon maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kepulauan Selayar dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten 1 Bapak Nur Ali SH, dimohon dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sempat hadir di tempat ini, yang saya hormati pula. Sebelum saya lanjut, pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Kabupaten, karena sedianya beliau akan ikut bersama dengan kita pada acara ini. Namun karena satu dan lain hal yang tidak kalah pentingnya kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan, akhirnya beliau menitipkan salam untuk kita semua dan sekaligus meminta atau memerintahkan kepada saya untuk membacakan sambutan beliau. Namun karena terkait dengan masalah waktu, maka pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan sepenggal-sepenggal dari apa yang disampaikan oleh beliau.
Yang pertama adalah kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana datang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang mana hal ini tidak lain dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus sebagai upaya bagaimana tausiah sebentar nanti dapat memberikan tambahan bagaimana melaksanakan acara yang baik, melaksanakan pelaksanaan agama yang baik, sekaligus bagaimana bermasyarakat yang baik. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami tak lupa menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan acara ini. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tak lupa menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah memprakarsai akhirnya Bapak Haji Ustaz Maulana datang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya kira demikian yang saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan mushaf Al-Quran dalam hal ini Bapak Dr. Randus Ghazali MMPD dimohon ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaikal Qur'an laraduka ila mahad. Amin amin. Jamaah. Oh jamaah. Baca Quran ah. Tausiah melalui ceramah Islamiyah dan doa saatnya akan disampaikan bersama Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Nur Maulana. Dimohon dengan hormat. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah
Abe di. Minta Kak kursi tas satu dulu ya. Semuanya duduk bersila. Mempo asuleng kaki. Tudam masulet kaki. Karena di dalam duduk bersila ada berkah di dalamnya. Semuanya duduk bersila. Mohon maaf, capnya dibuka. Saya tidak boleh minum, makan yang ada capnya. Itu namanya sponsor. Saya tidak boleh main iklan. Banyak iklan tawari Kak ditolak semua. Telkomsel saya terima dengan catatan uangnya tidak boleh saya ambil. Iya. Telkomsel itu 1 miliar 50 juta. 1 sen pun tidak ada saya ambil. Langsung saya berangkatkan orang umrah, itu imam-imam masjid semua itu ustadz-ustadz. Tidak boleh. Ustadz itu cara ama mako. Areto jatana artis Itawana. Izinkan saya ceramah sampai masuk waktu duhur. Jam berapa duhur? 12 lewat berapa? Lewat 6. Berarti jam 12 berhenti ceramahku. Karena saya akan menuju rumah jabatan bupati. Begitu Kak Pak? Saya ikuti instruksi dari Pak Said. Tahu Pak Said? Pak Said itu adalah sahabat saya di Banjarmasin. Saya lama kenal sama beliau. Tiba-tiba dari Banjarmasin dipindahkan ke Selayar. Satu pesawat Kak pergi ke sini. Yang mana itu Selayar Ustaz? Itu Selayar ujungnya Sulawesi Selatan. Ini 3 bulan tinggal di sini baru datang istrinya. Jadi 3 bulan ibu jangan. Tapi ganteng tahu. Soalnya orang Aceh. Istrinya orang Banjar. Sari pagama mana roh? Aceh adalah Serambi Mekah. Banjarmasin tempatnya kota 1000 salawat. Onron nama salawat Jadi alhamdulillah 2 orang ini sosok luar biasa. Menghadirkan saya di Selayar. Banyak nama mengundang Kak ke sini. Tidak sempat Kak bisa datang. Termasuk Pak Gubernur mau ajak Kak ke sini, Pak Bupati, para anggota dewan, calon bupati. Tidak ada bisa kuiyai. Tidak ada bisa kuiyai. Karena perjalanannya naik mobil. Coba tawarkan ke pesawat. Kapolres Tawa. Langsung siapkan Kak charterkan Kak pesawat PP. Bukan saja tiket pesawat PP kuna bayarkan ke sini. Sampai istriku tiket kuna bayarkan tiket ke Jakarta. Padahal ku tes itu. Ternyata dia nama seke. Maaf, masih tinggal ke Tenteng. Tenteng. Gula pakai kacang, Tenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Saya mau ceramah itu bukan jadi beban. Saya pernah jadi guru agama. Sejak tahun 91 saya jadi guru sampai 2015. Ngajar di kelas. Satu yang saya minta,
saya mau mengajar di kelas tidak ditakuti anak-anak. Anak-anak yang datang jemput Kak di rumahku. Anak-anak yang jemput Kak di kantor untuk mengajar. Supaya dia senang. Sama juga ketika saya diangkat jadi ustadz penjat ceramah sejak tahun 88. Sampai sekarang sudah 30 tahun nih. 30 berapa nih? 27 tahun ya. 28 tahun lah. Mau 30. Saya berdakwah mudah-mudahan istiqomah Kak Kodong. Ya Allah. Tua Toma ini. 8 anakku. Lahir mi 3. Bulan 9 lahir ke yang keempat. 4 lagi menyusul. Insya Allah anak pertama aku calon dokter. Yang kedua calon polisi. Atau tentara. Yang ketiga calon ustadz. Yang keempat yang lahir nanti calon pengusaha. Doakan karena Sabtu kemarin anakku yang calon dokter sudah diwisuda. Wisuda TK. Jamaah, saya mau jangan jadikan beban ini tausiah. Bisa nikmati tausiah ini, duduk tenang, bergembira. Orang beribadah ada 3 macam. Lupa pakai cincin ini. Penyangka cincin tak dulu. Ya. Ih, pas-pas ki. Jadi, dikasih mah ini. Ide. Dah bilang tadi Pak Bupati, yang wakil Bupati, sama Pak Kapolres, Ustaz tenang saja, nanti sebentar Ustaz dapat cincin. Apa betul mak? Tapi kurasa ini berat di kanan ini. Kalau begitu, ku kasih pindah di kiri deh. Karena berat di kanan ku rasa. Jangan lagi deh. Bahaya kalau di kanan. Alhamdulillah, talita ih. Jamaah. Oh jamaah. Ada 3 model orang beribadah. Ada orang beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sembahyang mi. Biar mi di rumahnya. Yang penting sembahyang. Biar salat duhurnya hampir mi jam 3. Salat asarnya 5:30. Salat maghribnya 7:30. Salat isanya elok mi matindro. Sisa tenaga. Sehingga kalau dia salat magai pacak karudu nih. Tak dok mi. Tak dok ki. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Lewat mako. Jamaah. Apakah kita hanya sekedar menjalankan kewajiban saja? Tidak. Jangan hanya beribadah kepada Allah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting mah sempajan nak. Yang penting mah puasa nak. Hei, jangan seperti itu. Jangan hanya beribadah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi naikkan titel yang kedua. Apa itu titel yang kedua? Yakni menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan. Siapa yang butuh salat? Apakah Allah atau kita? Kita.
Allah tidak butuh salat. Sekalipun kau tidak salat, Allah tetap Tuhan. Sama saya. Nonton Islam itu indah, tetap tonjek ceramah. Biar tidak nonton kak, tetap tonjek ceramah. Weh. Nu perhatikan ceramah aku di TV atau tidak, tetap tonjek tetap putar. Betul. Jamaah. Allah tidak butuh hamba. Tapi hambalah yang butuh Tuhan. Makanya jadikan salat, puasa, jadikan sebagai suatu kebutuhan. Kita yang butuh salat. Kalau kita merasa butuh, pasti kita siapkan. Karena kita butuh makan, maka kita pergi cari uang. Karena kita butuh makan, maka kita pergi ke pasar. Karena kita butuh makan, maka kita memasak. Tidak mungkin kita mau makan, langsung cari ada makanan. Tidak, akboya ko rong. Akboya ko. Akboya ko. Elo anda teyecho. Asapa ko. Tidak bisa. Jamaah. Mencari ki. Butuh salat. Sehingga timbul perasaan tidak enak kalau kita belum sholat. Tidak enak perasaanku. Kenapa? Belum pas sholat. Kau iya saya tidak enak perasaanku. Kenapa? Belum pas makan. Yang ketiga, beribadahlah bukan karena kewajiban, bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi nikmati itu ibadahmu. Jadi biar malampe pangumpuna pakatok bae, malampe pangumpuna imange, kita nikmati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dinikmati tak? Coba yang salah sendiri kau di rumahmu. Nikmati. 1, 2, 3. Nikmati. Makanya itu kalau saya ceramah, ku nikmati. Ada cincin biruku. Makasih Pak. Itu yang 2 cincinnya tidak mau nak kasih kat 1. Main-main ya Pak. Lanjut. Belum masuk ceramahku. Nasok bu cincin nah. Lanjut. Saya waktu ke Ambon. Itu kan dia jangan Pak, jangan. Mahal itu mahal. Red Borneo. Lanjut. Belum masuk ceramahku. Pokoknya ibadahlah dengan menikmati. Makanya di bulan Ramadan ada namanya salat taraweh. Salat santai. Salat yang dinikmati. Ajak nu paksakan alemu. Tapi enggak apa-apa bahasa Bugis kayak ini. Oh, Mangkasar kikarin nih kah? Bahasa Mangkasar apa yang pun apa kamu tuh? Ketika yang pada tempat sana apa yang bahasa Mangkasar ama? Coba aku isi bahasa Mangkasar atau nyampe cara marin nih. Tapi masalahnya nih, Pak Kapolres yang undang katanya ini saya bahasa Mangkasar kah? Oh jamaah. Mohon maaf, saya cuma bercanda Pak. Jadi artinya apa yang saya bahasa Indonesia kan tetap kembali bahasa Makassar. Soalnya gimana ya, mulutnya mulut Makassar sih. Saya itu mohon maaf, ciri-ciri orang Makassar, Bugis Makassar itu ciri-cirinya gampang ketahuan. Tidak bisa tertutup mulutnya. Kenapa besar gigi-gina? Selalu tersenyum muka, nggak tahu Karena memang susah tertutup.
Yang kedua, ciri-ciri orang Bugis Makassar tidak terlalu mancung. Iya. Karena kalau orang Arab, orang India, orang Barat itu mancung. Kayak Pak Kapolres itu ganteng. Orang Aceh. Aceh itu singkatan daripada A, Arab, C, Cina, E, Eropa, H, India. Sada orang gambar. Acehnya, Arabnya, mukanya. Aceh. C, Cinanya itu mulusnya. C. E, Eropa itu postur wajahnya. Cuma ada satu lagi, H, India, hidungnya mancung. Nah, mana gambar makanya orang Aceh itu ganteng-ganteng. Ya, karena nala mana gambar Arab, Cina, Eropa, India. Bagaimana tidak jatuh cinta? Bagaimana tidak jatuh cinta orang Banjarmasin? Jamaah. Orang Arab itu mancung, orang India mancung, kalau menangis kina tarik hidungnya. Orang Sulawesi enggak terlalu mancung kalau menangis nah, maka tertindis tapi tidak usah sakit hati. Orang PC itu alhamdulillah harus bersyukur. Oh, kenapa di belakangku nusoting? Ternyata ini Pak Sotingnya mantan pencari kutu. Kalau bukan mantan pencari kutu, mantan tukang cukur. Jamaah, lanjut. Orang PC itu harus bersyukur. Karena orang PC itu alhamdulillah panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Irit napasnya. Sama juga, jangan sakit hati kalau ada gemuk. Syukur ke orang gemuk itu. Kenapa orang gemuk itu adalah penghuni sorga? Karena yang nanti masuk sorga adalah yang berat timbangannya. Jamaah, mohon maaf, saya adalah penceramah syiar. Bukan syariat, tapi syiar. Syiar itu beda dengan syariat. Kalau syariat itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, itu syariat. Tidak boleh bikin ketawa. Batal itu. Karena syariat, khutbah itu tidak boleh panjang. Hanya batasnya 15 menit. Saya keliling dengarkan khutbah di Saudi. Tahun 2000 saya keliling, pindah-pindah masjid. Rata-rata lihat jam saya, 15 menit di khutbahnya. Jumat depan pindahkan lagi cari masjid lain, 15 menit. Pindahkan lagi di masjid lain, 15 menit. Di Indonesia, lampenya katok bae. Metuk mana nih tahu wede kenapa aja. Jangan panjang kalau khutbah. Saya kalau khutbah masih mau orang selesai nih. Sudah Pak ceramah bilang ke khutbah, sebentar sudah salat Jumat jangkit pulang, baru ke ceramah lagi. Kenapa? Karena di situ tidak boleh sembarang orang. Saya itu jarang ceramah di mimbar. Karena tidak kelihatan Kak. Oh jamaah. Lanjut. Belum masuk ceramahku. Pokoknya saya itu kalau ceramah tak 2 jam, 3 jam. Itu di Trans TV, 3 jam itu ceramahku. 1,5 jam tayang, 1,5 jam direkam.
1,5 jam itu ditayangkan nanti di hari Sabtu atau aku izin liburan. Seperti ini, aku minta libur. Senin, Selasa. Kalau Sabtu Minggu memang tidak syuting Kak, direkam Ji. Anu rekaman itu karena Sabtu Minggu saya harus keliling Indonesia. Kebetulan ini Senin, Selasa saya minta izin. Kenapa? Karena saya mau jemput istriku. Tapi sebelum jemput istriku, ikat dulu di Selayar. Ambekan yang tenteng kenari istriku. Kebetulan istriku hamil ke. Anak keempatku yang mau jadi pengusaha. Kenapa saya mau jadi dokter anak pertama aku? Karena alhamdulillah bersyukur Kak. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah disuntik. Tidak pernah dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan. Jangankan itu, tidak pernah Kak saya minum obat. Itulah saya. Mohon maaf karena ku jaga kondisiku. Lebih baik menghitung makan atau daripada dihitungan ke makananmu. Itu saya berpikir begitu. Kalau saya makan tak satu macam Ji. Tadi waktu dikasih makan sama bapak, saya bilang telurmu. Nggak bisa dimaksud ayam karena ada telurnya. Kalau makan Kak telur tidak makan mah itu ayam. Kalau makan Kak ayam tidak makan mah daging. Kalau makan mah daging jangan coba-coba kasih masuk ikan. Karena saya makan satu macam Ji. Itu resep kesehatan saya. Makan satu macam. Yang begitu saya. Kalau ayam-ayam, kalau ikan-ikan. Pernah satu acara di Bandung. Disajikan makanan seluruh Indonesia. Waktu itu saya meninjau pesantren Az-Zaitun. Pesantren terbesar di Indonesia. Saya datangi lihat untuk apalagi penelitian. Saya datang ke sana karena murid-muridku di Mangkura dikirim semua ke situ. Saya ambil nasi sama satu potong ayam. Jalan mak, banyak nama itu makanan, tidak mau ambil. Enggak, satu macam di saya. Sekali ku balik ke belakang lihat temanku, ih banyak yang ambil. Ku tegur gitu, bisa juga habis itu. Nah bilang temanku, Ustaz kesempatan. Kesempatan, diam aku dong. Sekali ku jalan, ternyata di ujungnya meja itu ada kasir. Anu dibayar, lupa kok. Untung saya satu macam jiku ambil. Jadi yang ku bayar nasinya 1.000, ayamnya 5.000. Itu temanku tuh, banyak ada bayar. Itu lagi bateku na kopi. Ustad, ambil saya sebagian. Sekali aku balikan kata-katanya, kesempatan. Kanri balalanu. Makanya anak pertamaku, insya Allah jadi dokter. Mudah-mudahan nanti kalau tua Kak, anakku yang suntik Kak. Anakku yang periksa Kak. Calon anak keduaku polisi, tentara. Karena memang saya salut lihat polisi dan tentara. Saya tuh salut, senang sekali lihat polisi sama tentara. Kagum saya lihat. Bagusnya jadi polisi orang jadi tentara. Saya salut itu lihat. Karena saya tidak bisa jadi polisi. Karena pendek Kak. Dan insya Allah anak kedua aku yang jadi poluan. Karena perempuan. Poluan. Tapi ku pikir-pikir kuliah itu anakku. Pendek tongi. Insya Allah anak ketiga aku calon ustadz. Munawar. Baru 1 tahun menyanyi mengaji mi. Syukur maliyaki. Insya Allah anak keempat aku calon pengusaha. Mudah-mudahan nanti kalau tua Kak tinggal terima beres mami Kak. Banyak toseng orang nak lupai anaknya. Kenapa ada orang tua nak lupai anaknya? Makan nah habisi, tidak nasisakan anaknya. Coba contoh ibu-ibu. Itu ibu-ibu hebatnya. Kemana-mana besar tasnya. Kenapa itu ibu-ibu besar tasnya? Karena
Besar isinya. Rata-rata ibu-ibu kalau pulangi, nabungkuskan kue anak-anak. Mana ada bapak-bapak ingat anak-anak? Tolong para nelayan di sini, jangan menangkap ikan pakai bom. Siapa yang pakai bom adalah orang tua yang melupakan generasinya. Karena itu bom menghancurkan bibit-bibit ikan. Rumahnya ikan. Berarti balalanu itu. Tidak nu siapkan makanan untuk anaknu. Orang tua melup perut. Ih, ambil mitas tabu berat nah. Bagaimana tidak berat? Air minum. Ya. Ada tontalakona. Ada tontalakona. Tumpami. Jamaah. Lanjut. Masih ada yang sembunyi di dalam. Lanjut. Belum pi masuk ceramahku. Terima kasih banyak. Ada Pak Danding juga, makasih. Ada Pak Bupati yang mewakili. Ini Bapak tahu, hari ini langsung jadi bupati. Kenapa? Nah, wakili bupati. Jadi kalau ada kue untuk bupati, alena mandri. Ibu Bupati, ibu istri Bupati, istri wakil Bupati, istrinya Pak Kapolres. Terima kasih banyak. Tadi saya sempat ketemu Pak Bupati. Kebetulan saya memang selalu ketemu di rumah jabatan gubernur, Pak Bupati. Selalu mengajak saya ke sini kasihan. Tapi ternyata tinggal 4 bulan Mami. Mami selesai masa jabatannya. Baru tidak pernah datang di rumah anak. Jadi jika makan di rumah itu, Bu. Kalau tidak jadi tali wali-wakna itu. Jamaah. Lanjut. Belum pi masuk ceramahku. Pertama-tama. Ini baru pertama-tama ya. Pujilah Allah. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil ali. Ya Allah, dapat macincing. Subhanallah. Allahu Akbar. Alah, jangan kau terlalu dekat sotinganmu. Iku mami tu no soting, gigiku. Pak Kapolres, tidak sia-sia Pak. Saya tadi lewat belakang, alhamdulillah dapat kecincing. Jadi seimbang di jalanku. Dan tadi sebenarnya saya mau sampai ke belakang. Tapi ibu-ibu tidak sabar Ki. Langsung maju semua. Yang permasalahannya saya, jangan sampai maju kok, lain nu kena. Itu pisoa, kalau tidak ada saruna, mangosoi. Jamaah. Lanjut. Siapa yang memuji Allah, maka pujian itu kembali kepadanya. Tolong, ya Thomas Sapa balik.
Si kampona yati. Goyang. Goyang dayung. Nakamatika ke bale. Akboya kijuku. Baca ne doa iya. Baca memang ini. Wa ma ramaita isramaita walakinnallaha rama. Insyaallah dapat ki ikan kalau masuk di jaringan tak. Jamaah, siapa yang memuji Allah, maka pujian kembali kepadanya. Barang siapa istri memuji suaminya, maka ditambahkan uang belanjanya. Dan barang siapa suami memuji istrinya, maka ditambahkan anaknya. Jadi tidak ada salahnya kita memuji. Tapi ketika kau memuji, puji dululah Allah. Alhamdulillah. Tolong baca pagi-pagi nih. Siapa yang baca pujian pagi hari dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah, maka terhindar 4 hal. Masih mau kok. Ami Pak. Masuk televisi nanti ini. Nah foto ko dong cincin nah. Jamaah, terhindar dari 4 hal. Penyakit dalam, penyakit luar, stres, dan miskin di hari tua. Baca nih. Kalau dibuka ini pintu tak. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ibu Kapolres, istri Pak Kapolres, saya sudah penuhi janji tak. Nah bilang kalau pindah rumah kak, mau kak kurasa ada Pak Ustaz Maulana datang. Aku datang bu. Makanya pindah ki lagi. Kalau pindah ki lagi, pindah rumah ki, datang kak lagi. Jamaah, lanjut. Kalau keluar rumah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, apa doa masuk rumah? Apa doa masuk rumah? Yang selalu diajarkan 5 doa wajib buat anak-anak nah hafal. Doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa sesudah tidur, dan doa keluar rumah. 5 doa wajib buat anak-anak. Pertanyaannya, apa doa masuk rumah? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Elo teme anak-anak. Kita mea. Ada urusan yang tidak bisa diwakili. Apa itu? Kencing. Jamaah. Doa masuk rumah. Baca memang ini. Siapa yang baca ini, maka rumah yang dia datangi akan berberkah. Baca nah. Ini doanya. Kalau mau masuk rumah, baca ini. Baca nah. Baca memang ini. Inilah doa masuk rumah. Usahakan baca.
Ini doanya. Baca ki qul huwallahu ahad 3 kali. Jangan ki qul huwallah bukan begitu. Sampai selesai. Di mana dibaca Ustadz? Di mana dibaca? Di depan pintu. Salah. Karena 3 kali dibaca, dari kejauhan lu lihat rumahmu, baca memang mi. Jadi sampai di depan pintumu selesai Tommy. Jangan kau di depan pintu nu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sama. Nah bilang anak-anak, masih bagi mama, belum selesai. Baca memang mi dari kejauhan. Sama itu, doa masuk toilet bukan dibaca di pintu nah. Dari kejauhan lu baca memang mi. Auzubillahi minal khubuthi wal khaba'is minasyaitonir rajim. Gitu. Jangan kau nanti di depan pintu. Auzubillahi minal khubuthi. Eta ciri no. Baca memang mi. Jamaah. Lanjut. Belum pi masuk cara maku. Kapan pi masuk? Nanti pi. Bagus na fotoku. Ide. Kagak tonjok pahen deh. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Syukuri apa yang mau kaya. Mau kaya. Pandai-pandai kau bersyukur. Saya tadi ketemu dari bank. Ternyata di Selayar ini sudah ada 5 bank. Berdiri dulu dari bank. Bang juga. Sini Pak. Yang dari Bang. Bang-bang apa yang ada di sini? Bang Sulsel. Sebentar Pi. Mau tahu disebut dia sebentar Pi kau. Bang apa? Bang Sulsel. Bang BRI. Bang Mandiri. BTN. Bank Pesisir, dan alhamdulillah sudah hadir adik bungsu kita, Bank BNI. Jadi kita tepuk tangan. Tidak boleh tepuk tangan di masjid. 2 yang tidak boleh dilakukan di masjid, tepuk tangan dan bersiul. Tidak boleh. Yang gimana? 2 hal ini tidak boleh dilakukan di masjid, tepuk tangan dan bersiul. Selamat sudah bergabung di Selayar. Tolong, ini bukti kesejahteraan itu. Apabila sudah ada bank di daerah itu. Foto-foto sengaja lama ini. Nggak pakai cincin ya. Jangan mau lama-lama deh. Main-main ya. Jamaah, mohon maaf. Saya lah ustaz yang tidak punya rekening. Mau jangkau adu. Yang punya rekening istri saya. Pada mui. Saya itu mau konsen ibadah. Konsen tausiah. Jadi saya itu alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah Kak beli baju. Saya pernah dikasih baju 300. Satu pun tidak ada yang saya pakai. Kak baju perempuan nak kasihan Kak. Dan alhamdulillah saya 5 tahun di Jakarta. Tidak ada baju ku beli. Setiap hari Jumat 15 baju dikasih yang Kak. Dan setiap hari Senin dikasih kembali. Kenapa? Saya tidak minta harta sama Allah.
Tapi saya minta rezeki. Insya Allah rezeki itu bisa datang dari mana saja. Betul tidak? Jamaah, haram hukumnya meminta. Tapi kalau dikasih kok haram menolak. Terus terang, itulah prinsip hidup saya. Satu ji kupunyai, kuburan ji. Itu saya. Kalau mati kan nanti masuk kuburan. Ada 5 kuburan, enggak. 10 kuburan aku beli. Mudah-mudahan masuk semua dulu saudaraku sampai terakhir. Jamaah. Mau semua bunuh saudarana. Saya itu 13 bersaudara. Alhamdulillah. 13 bersaudara. Sudah meninggal 6. Tinggal 7 mami kak. Seandainya 6 jak bersaudara, mati semua mak. Untung banyak bersaudara. Syukuri atas segala nikmat. Alhamdulillah. Syukuri na. Syukur kina. Iya temakun rema syukur Baine syukuru ka. Kalau manyangi. Tema kepala artari kareng Allah Ta'ala. Apalah pokok dalle. Oh kareng. Sareng kadalle tak kareng. Jangan kau minta harta. Terlalu hina. Ya Allah kasih aku mobil. Nah jatuh mobil ke mate ko. Saya tidak punya mobil. Apalagi Alphard. Tadi sudah naik Alphard. Sebentar itu jadi naik lagi tuh. Soalnya ada tentengku kusimpan di situ. Jamaah. Lanjut. Apalagi mau masuk Ramadan Tidak semua orang bisa dapat Ramadan. Usus umat Nabi Muhammad dikasih bulan Ramadan. Kenapa di belakangku senus hoting? Jamaah. Oh jamaah. Ramadan. Ramadan. 1, 2, 3. Artinya panas. Yang menyengat. Kenapa? Mengpanaskan, menghanguskan dosa-dosa kita. Taliwa-liwa ki antu, punanabat tumi ki ngapa ko? Taliwa-liwa ki antu, punanabat tumi ki Ramadan, nate nanala busuk dosa-dosa ta. Jamaah. Rahmatnya Allah turun. Rahmat Allah di 10 awal. Magembira ampunannya Allah dan penggade penebus, penghapusan dosa-dosa kita, penebus diri kita dari neraka. Berapa kali kita tebus ki diri ta Waktu tak lahir dia ke kaki, dipotongkan ki kambing. Kalau laki-laki berapa ekor? Kalau perempuan, kenapa laki-laki 2 perempuan 1? Karena laki-laki besar tanggung jawabnya. Laki-laki itu memotong binatang yang 4 kakinya. Iya, bukan yang 2 kakinya, 4 kakinya. Tapi jangan toko beli ayam 2. Supaya 4 kakinya. Mohon maaf. Kenapa kambing? Tidak boleh dipotong kambing yang bersuara seperti ini. Tidak boleh. Kambing yang bersuara berarti itu kambing belum cukup umur. Iya.
Karena suaranya menghadap ke atas. Kenapa? Masih nak cari makna. Mau menyusu. Tidak boleh juga potong kambing yang bersuara seperti ini. Kenapa? Kambing lagi hamil. Kalau tidak percaya, periksa. Kalau tidak percaya, tanggung jawab kok. Kambing nak cari anaknya. Yang boleh dipotong kambing yang bersuara seperti ini. Jadi kambing yang bersuara enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh Kenapa kambing? Walaupun kita bisa beli sapi, alangkah bagusnya tetap kambing. Bagaimanapun kayamu, kalau nuakeka anakmu, tetap kambing, bukan sapi. Karena kambing binatang yang paling susah diurus. Semua nabi memelihara kambing. Semua nabi. Kenapa? Kambing binatang paling susah diurus. Makanya kalau ada calon pemimpin, pelihara kambing kau dulu. Kalau kau bisa urus itu kambing, berarti jago kau. Kalau sapi, tarik yang besar, ikut yang kecil. Tapi kalau kambing, tidak ada mau diurus. Tidak ada pimpinannya itu. Iya. Apalagi kalau turun hujan, ampoloiko. Jamaah. Karena kalau sapi, binatang paling mojo. Lebih gerek minjo. Tapi binatang yang paling suka tertawa adalah kuda. Tapi kalau kambing, binatang paling patotoai. Paele patotoai. Lewat kita. Jamaah. Kenapa kambing paling susah? Maka kalau lahir anakmu, hilangkan sifat kebinatangannya. Makanya laki-laki 2 sifat binatangnya harus dibuang. Perempuan 1 ji. Jadi ibu-ibu, kalau ada suami tak nakal, akekai. Siapa tahu belum pilih akekah. Kalau ada suami yang suka selingkuh supaya setia sama kita, air minumna bacakan inna a'taina. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna. Ya Allah, kerimpi sungai Al-Kausar, baru kering cintanya kepada aku. Kasih minum suamimu, tidak hilang cintanya sama kau. Dan ingat, mau sehat, cara minum tak begini caranya kalau mau minum. Bacalah bismillah, itu bacanya kalau mau minum mau makan supaya sehat ki. Tapi ada caranya, penggal 3 kali. Bismillahi Rahmani Rahimi. Apa artinya? Bismillahi dengan izin Allah. Kan dari izin Allah kan? Rahmani yang memberi.
Kemudian rahimi, yang menyayangi supaya tidak jadi penyakit di perut. Yang keempat, habiskan. Usahakan duduk kok kalau minum. Jamaah, bagaimana kalau tidak ada kursi? Nah mau minum, sandarkan pantatmu di dinding. Teng. Mau makan kita, makan satu jari, itu nyicip, bukan makan. Coba ji, makan 2 jari, orang sombong, orang tampo. Makan 3 jari, sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Ini ditekan, baru ini makan. Itu makan sunnah Nabi. Makan 5 jari, palalah. Jamaah, lanjut. Tidak lama lagi datang Ramadan. Sebentar malam sidang isbak. Kebetulan saya tidak bisa hadir, terlambat kak. Mau media apa? Apalagi memang tidak diundang kak. Ketua organisasi ji. Jamaah, kalau memang diputuskan usahakan besok malam atau malam ini duduk di atas sejadah di depan televisi. Tunggu pengumuman pemerintah. Ke kita tidak ada teropong tak. Jangankan teropong, keker pun tidak ada. Tunggu pengumuman pemerintah. Kalau diputuskan bahwa puasa jatuh hari Kamis, berarti hari Rabu malam kita taraweh. Langsung sujud syukur. Ada 4 yang dilakukan. Dulu yang cincin baruku. Ada 4 yang dilakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah, sunat karena Allah. Langsung ke sujud. Ini sebenarnya tidak ada tuh jam 68. Jannah selayar. Oh iya, 11.34. Masih ada 26 menit. Jangan kita menangis, masih panjang cara aku ini. Jam 2 aja pesawatku. Terima kasih singgah rumahnya Bupati dulu. Siapa tahu ada tenteng kenarina. Main-main ja. Haram. Tapi kalau dikasih kok terima. Nabi isi kakakku tadi di bandara. Wih, ingat kena tenteng kenari. Saya bilang, saya tidak sempat belanja. Saya tidak sempat belanja. Tapi kalau nak kasih ki, ya diterima. Kalau tidak ada taliwali lagi. Aku jadi malu. Zainuddin MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Akim. Tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Dua-dua di belakang Peleng India. Dua-dua di depan Pak Ustadz. Ulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ibu Majelis Taklim. Masih mau? Ibu Bupati. Masih mau? Masih mau? Istri pejabat. Rido Roma. Chris John. Mak Lampir. Dan akhirnya
adalah Joda Akbar. Jamaah, lanjut. Itu pas hotel aja mau ke Makkah lah. Goyang kameranu. Lanjut. Lanjut. 4 yang kita lakukan besok lusa. Besok malam ya. Besok malam Mi. Besok itu besok malam Mi. Ingat memang besok malam. Besok malam itu. Ingat besok. Malam Kamis besok. Langsung ke yang pertama, sujud syukur. Sudah sujud syukur. Yang kedua, tangan dikasih begini. Dikasih ratai. Baca doa Ki. Apa diminta? Kalau di dalam masjid berdoa, tangan dirapatkan, tidak melewati bahu. Kayak ada cahaya mau turun. Kalau di lapangan kau baca doa, bisa terangkat sampai kelihatan keteaknu. Tapi kalau di dalam masjid, lihat. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ulangi. Berikanlah aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi, saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Yang kedua, ya Allah berikanlah aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, apa dibaca? Peganda data. Dalam kitab Tanwirul Qulub dianjurkan, an-niat 1 bulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Malam pertama usahakan niat 1 bulan. Kenapa? Siapa tahu besok-besok malamnya ketiduran kok. Malam pertama niat 1 bulan dulu. Tapi setelah itu tetap niat tiap malam ya. Sudah? Yang keempat, keluar dari rumah pergi tarawih. Baca ini. Baca ini. Baca memang ini. Pas keluar dari rumah tak, cina. Dibaca pada waktu keluar rumah. Mau ke tarawih. Lihat ke langit Ki. Nah. Sambil tersenyum. Baca nah. Siapa yang baca doanya ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Jadi baca memang ini. Ini doanya. Baca nah. Ini doanya. Pada waktu keluar dari rumah tak, mau ke tarawih, baca doanya ini. Menghadap ke langit. Malam pertama nanti. Besok itu. Baca nah. Ini doanya. Jadi baca memang ini. Ini doanya. Usahakan hafal. Siapa yang baca doanya ini malam pertama Ramadan, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Jadi baca memang ini. Ini doanya. Jadi baca besok itu. Doanya adalah. Baca nah. Doanya adalah. Baca memang ini. Doanya adalah. Baca nah. Doanya adalah. Marhaban ya Ramadan. Itulah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Pak Kapolres luar biasa acara tak. Luar biasa.
kita mengumpulkan orang ini lain dari yang lain. Biasanya kalau ada pengajian, ada ceramah begini, ibu-ibu semua ambil tempat kah? Ini bapak-bapak juga tas tengahna. Luar biasa ini. Barusan ada acara banyak pengawalku sering polisi semua. Biasanya itu kalau ada acara tak dua polisi nah. Ini sering polisi. Bagaimana tidak? Yang undang ke Pak Kapolres. Jamaah. Lanjut. 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 Siapa yang di mana kita? Di masjid. Kenapa di masjid? Gantungkan hatimu di masjid. Mohon maaf. Jangkit jauh-jauh tarwih. Di masjid dekat rumah atakmu. Kenapa? Di mana kita sembahyang? Di masjid di mana ayatmu disembayangi. Jangan nanti masuk masjid kalau mati pagi. Siapa yang mau berangkat umroh? Deh malah sana limian tidak mau naik. Angkat tangan yang mau naik umroh. Nah tidak dibayar, angkat tangan saja. Bilangi malaikat, bagaimana mau kau diundang? Tidak yakin kok. Ulangi. Angkat tangan yang mau naik umroh. Lewat mi tadi ji. Jamaah. Lanjut. Astagfirullahaladzim. 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 Baca ini. Usahakan Kak, tolong semuanya datang tarawih. Siapa yang datang tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Yang datang tarawih malam kedua Ramadan, diampuni dosanya orang tuanya. Yang datang tarawih malam ketiga Ramadan, diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang datang tarawih malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti hatam Quran. Yang datang tarawih malam kelima Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. Yang datang tarawih malam ke-6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan dimatikan dalam husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, 20 Ramadan masukkan surga Firdaus, 21 Ramadan dibuka 1 rumah di surga, 22 Ramadan dibuka 1 istana, 23 Ramadan dibuka 1 kota, 24 Ramadan 24 doa dikabulkan, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, mana 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Tiap malam beda-beda pahalana. Terakhir, karena waktu 15 menit mami. Mohon maaf. Ada 3 yang ditolak Ramadan. Coba perbaiki duduk tak semua. Ingat, marhaban. Apa artinya itu? Selamat datang Ramadan. Apa maknanya? Berarti kamu yang menyambut Ramadan. Selamat datang Ramadan. Beda haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang. Kalau haji dan umrah, kita yang datang. Artinya apa? Kita yang jadi tamu. Menjadilah tamu yang baik. Ajak mak dareke. Dede kedong bamana dodong ko kedong. Capek ko banyak na dibayar kedong. Tidak na undang mo ko lagi Allah. Kalau ada tamu banyak cari tanah, jangan mau ko undangi lagi. Tapi kalau ada tamu baik, na cerita kebaikan nu undangi lagi. Apalagi na suka ki makanan nu.
bungkuskan nih. Wah, enak sekali. Gitu. Saya alhamdulillah dapat rezeki tiap tahun berangkat umroh. Syukur sekali. Saya ditanya sama Trans, kalau libur mau kemana? Kalau cuti mau kemana? Umroh. Itu juga minta. Syukurku kurasa. Jamaah, minta tolong Kak. Jangki pernah mengeluh. Ide, enak na tawab. Enak na sa'i. Bilana. Mama. Tidak diundang aku lagi. Oke? Beda juga. Kalau haji, kalau Ramadan. Kalau Ramadan, marhaban. Apa artinya? Selamat datang. Artinya kita yang tuan rumah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Menjadilah tuan rumah yang baik. Pasangi spandukna. Kamu mau datang tamumu. Buatkan nasi tumpeng. Persiapkan penyambutan. Ini tamu ini mau datang Siapa itu? Ramadan. Mau tinggal di rumah atau bermalam 1 bulan. Siapkan tangkasaki balaknu. Di bulan Rajab, istighfar Rajab. Persiapkan bekalmu. Malam nisfu Sa'ban. Siapkan semuanya. Jamaah. Ada 3 yang ditolak Ramadan. Siapa yang ditolak Ramadan? Siapa yang ditolak? Ada 3. Yang pertama, anak yang belum minta maaf sama orang tuanya. Wahai anak-anak. Wahai anak-anak. Oh anak. Minta maaf kau sama orang tuamu. Siapa anak tidak minta maaf sama orang tuanya, maka ditolak kau sama Ramadan. Maka datangi orang tuamu. Minta maaf kau sama orang tuamu. Kado ko dong. Akado ko kamera. Kasih goyang-goyang atas bawah. Bagus. Yang pertama, datangi orang tua tak minta maaf. Pulang kampung kok minta maaf. Nah meninggalnya orang tua aku. Datangi kuburnya. Datangi kuburnya. Lampa kau siara kuburu. Nyekar. Ijawi. Ambil makan nasi sama makanan. Undang ustaz kah bacakan doa orang tuanu. Asuruh baca kok. Kau tidak sempat kau datang. Jawi. Ikut tuh nah. Kalau lebaran datang kau lagi siara kuburu. Kenapa kau siara kubur lagi lebaran? Rumah ana orang lagi nu datangi. Masa tempat nama mama tu tidak nu datangi di kuburan? Nah tidak pindah-pindah ji. Bisa jadi kau bikin siara rumah orang, belum tentu ada orangnya. Keluar ki, menyian mako, kecele mako. Mama nu ko dong, datang ko. Nggak usah yang batak-bakang oleh-oleh. Doakan saja di kuburannya. Kenapa saya datang ke siara kubur lagi kak? Kalau lebaran jelas mi kau siara kubur. Kak tidak mungkin kuburan siarai ko. Assalamualaikum. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri
yang belum minta maaf sama suaminya? Wahai istri, minta maaf sama suami tak? Siapa istri tidak minta maaf sebelum masuk Ramadan, ditolak Ramadan? Bertanya wanita, kenapa istri yang minta maaf? Karena istri yang banyak dosanya. Suami itu tidak ada dosanya sama istri. Yang ada dosanya istri kepada suami. Maaf, suami tidak punya dosa. Karena suami di atasnya dosa ia. Apa itu di atasnya dosa? Zalim. Kalau anak tidak berdosa, karena anak tidak ada dosanya, tapi bersalah. Hanya bersalah. 1, 2, 3 Kenapa? Masih anak-anak. Tidak ada dosanya itu. Masih salah. Tapi kalau sudah tahu misalnya masih lakukan, itulah dosa. Di atasnya dosa ada namanya zalim. Harusnya dia mengayomi, harusnya dia membantu, menafkahi, tapi dia yang menzalimi. Di atasnya zalim ada lagi namanya. Apa itu? Durhaka. Anak remaja, bukan anak kecil lagi, yang berdosa kepada orang tuanya. Bukan dosa namanya itu apa? Durhaka. Namanya kualat. Ada lagi di atasnya. Musyrik. Ada lagi di atasnya. Ku dekati. Karena masih ada cincin hijaunya. Main-main ya. Terus dulu. Lanjut. Yang kedua. Kenapa tidak mau diulang yang kedua? Yang kedua. Istri yang berdosa kepada suaminya. Minta maaf kina. Ciungi tangannya suami tanah. Kalau perlu di atasnya. Pipina. Kalau perlu di bawahnya. Apa di bawah tangannya? Keteaknya. Jamaah. Lanjut. Usahakan minta maaf. Yang ketiga, dosa kepada sesama manusia. Minta maaf ke dulu. Makanya salamun hiya at-tamatul fajar, kedamaian sampai terbitnya fajar. Bagaimana kau bisa mendapatkan keselamatan Lailatul Qadar kalau kau masih ada musuhmu? Tidak boleh ada musuh. Lawan boleh ada, tapi musuh tidak ada. Lawan politik boleh, tapi musuh politik tidak ada. Silakan beda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Tidak boleh tepuk tangan. Jangan lalu ki, mau kampanye nih, banyak kulihat gambar-gambar. Jangan kau si bombek-bombek gara-gara itu. Naik jadi bupati belum tentu na ingat kau. Bagaimana mau kau na ingat? Banyaknya itu orang. Kalau naik orang jadi bupati, jangan mau kau pagalai-galai. Saya pernah pilih itu. Jangan mau kau begitu, tidak baik. Sudah mi, yang penting naik mi orang sudah mau. Betul tidak? Tidak boleh dicerita. Seandainya masih bisa ini bupati menjadi 3 periode, naiki lagi. Tapi tidak boleh 3 kali. 2 mau. Itu lagi dah lumayan mau. Jadi ini ada lobster ini ada.
Jamaah. Jangki marana. Damara jeki. Mudah-mudahan kita fitra nanti. Allahu Akbar Allah. Jam kiku. Nanti nak kira ke lebaran di sini. Kalau lebaran mi orang betul-betul suci maki. Makanya salat Id itu ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat. Rakaat pertama. Sengaja begini supaya semua jamaah masuk tongi televisi. Dua rakaat. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? Kenapa 7, kenapa 5? Nah, kenapa 7, kenapa 5? Nah, 7 takbir rakaat pertama. 7 takbir rakaat pertama untuk menobatkan 7 dosa bagian di atas. Itu takbir pertama 7. Yang mana itu 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua berapa takbirnya? Kenapa 5? Untuk menobatkan 5 dosa bagian di bawah. Mari kita hitung. 1, 2. Kenapa tidak berhenti hitungannya? 1, 2, 3, 1. Mana 1? Mau kita tahu ki? Mau tahu? Saya tunjukkan. Dan saya jelaskan, perjelas. Utang Kalimantan. Turun-turun daerah Mataram. Di bawahnya Goa. Di bawahnya Goa Sumbawa. Di sampingnya Sumbawa Toli-Toli. Di bawahnya Toli-Toli Bau-Bau. Di sampingnya Bau-Bau NTT. Di bawahnya NTT Pusat Jakarta. Yang saya maksud tadi adalah daerah Maluku dan sekitarnya. Baiklah, Pak Kapolres, makasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan berberkah. Sekarang saya minta semuanya kita berzikir menyambut datangnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tundukkan kepala kita. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, supaya diberikan berkah kehidupan. Yang sudah meninggal, semoga diampuni dosa-dosanya. Bayangkan wajah ibu tak, wajah bapak tak, yang tidak sempat ketemu orang tuanya hingga masuk Ramadan. Yang tidak sempat ketemu muka, apalagi sudah meninggal orang tua tak.
Aku berlindung kepada Allah dari Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Allazina an'amta yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan yang tersesat. Amin. Orang tua di mana? Di Bulukumba. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. bagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Apa yang membuat kamu bersedih? Saya sangat sedih karena jauh dari orang tua. Terus saya sangat sayang dengan kedua orang tua saya. Wahai anak-anakku yang sudah meninggal ibunya, yang sudah meninggal bapaknya. Wahai anak-anakku yang masih hidup ibunya, yang masih hidup bapaknya. Kesempatan Ki berbuat baik sama beliau. Anak-anakku yang hadir di sini, yang ada ibunya hadir di sini, berdiri Ki. Ada anak di sini, ada mamanya juga hadir, berdiri. Berdiri. Ada mamata di sini, berdiri Ki. Berdiri Ki. Berdiri Ki. Yang ada mamanya, bapaknya di sini, berdiri Ki. Saya minta sekarang peluk ibunya. Cari ibu tak. Pergi di sana, peluki mama. Peluk ibu tak. Peluk mama tak. Pulang ke sebentar. Sempatkan waktu untuk datang ketemu mama tak, bapak tak. Sempatkan telepon. Sempatkan datang ke kuburnya. Ya Allah. Seluruh yang hadir, minta tolong kepada kita semua. Buanlah dendam kita. Buanlah amarah kita. Baik-baik mikir semua. Kalau bukan kita baku baik, mau ke kapan baru mau baik sama orang? Tidak ada jaminan masih hidup Ki tahun depan. Datang mi Ramadan, pergi nanti lagi Ramadan, datang lagi Ramadan, pergi lagi Ramadan. Nah tidak ada perubahan tak liwat-liwat tentu. Ayo seluruh yang hadir, Allah tahu kita berdosa. Allah tahu kita ada berdosa dan bersalah. Allah tahu kita hilaf. Allah tahu kita salah jalan. Tapi ingat, kita berdosa, sembunyikan dosa. Sebenarnya Allah tahu.
Cuma Allah tidak mau mempermalukan kita. Allah tunggu mulut tak berkata taubat, mak. Allah menunggu mulut tak berkata sadar, mak. Kita sama-sama baca istighfar. Dimulai. Ikut sama-sama. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sekali lagi. Astaghfirullah. Ya Allah. Sama-sama semua. Pak Kapolres, silakan maju. Yang mewakili Kapolda, Pak Waka, Pak Dandim, Bapak anggota Dewan. Silakan. Kejaksaan, Masya Allah. Silakan berdiri, Pak. Silakan berdiri di sini dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Silakan bersalaman dulu antara aparat sama pemerintah. Kerjasama yang baik. Ibu Kapolres, Ibu Bupati, Ibu istri Bupati, Ibu silakan. Silakan berdiri, Pak. Baik, saya minta seluruh masyarakat maju satu persatu. Saya minta saling minta maaf ke semua dulu. Saling maaf-maafan. Tidak dapat Ramadan yang tidak baku maaf-maafan. Ayo minta maaf. Terlalu sombong kita kalau tidak mau bermaafan. Maju satu persatu bermaafan. Silakan, Pak. Ungkapan syukur menutup acara ini disampaikan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.